Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas 7 keajaiban alam paling indah di dunia. Sudah siap untuk terkagum-kagum? Siapkan cemilan, duduk manis, dan mari kita nikmati keajaiban alam bersama-sama. Siapa tahu setelah menonton video ini, kamu jadi ingin liburan keliling dunia. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama, kita terbang dulu ke langit Arktik. Tempat yang dingin dan terpencil ini menyimpan keajaiban alam yang luar biasa. Di sini ada fenomena alam yang lebih keren dari lampu disko, namanya Aurora Borealis. Cahaya utara ini adalah salah satu pemandangan paling menakjubkan yang bisa kamu saksikan di bumi. Bayangkan, langit malam tiba-tiba penuh warna-warni seperti kembang api raksasa. Warna-warna hijau, merah, ungu, dan biru menari-nari di langit, menciptakan pemandangan yang benar-benar magis. Katanya sih, ini terjadi karena partikel matahari menabrak atmosfer bumi. Kedengarannya rumit ya? Sebenarnya partikel-partikel ini berasal dari angin matahari yang bertabrakan dengan medan magnet bumi, menghasilkan cahaya yang indah ini. Tapi yang penting, hasilnya cantik banget. Setiap kali kamu melihatnya, rasanya seperti pertama kali lagi. Tidak pernah membosankan. Serius deh, ini seperti alien sedang mengadakan pesta kembang api di langit. Bayangkan saja, makhluk luar angkasa merayakan sesuatu dengan cara yang spektakuler seperti ini. Kalau kamu liburan ke sini, jangan lupa foto-foto ya. Mengabadikan momen ini adalah suatu keharusan. Banyak turis datang dari seluruh dunia hanya untuk melihat dan memotret keindahan Aurora Borealis. Tapi ingat, hati-hati jangan sampai terpeleset salju. Kondisi di sini bisa sangat licin dan berbahaya. Jadi pastikan kamu memakai sepatu yang tepat dan selalu berhati-hati saat berjalan. Nanti kamu dikira yeti, bukan turis lagi. Dengan jaket tebal dan topi bulu, kamu mungkin terlihat seperti makhluk mitos itu. Tapi jangan khawatir, yang penting kamu tetap hangat dan aman. Menikmati Aurora Borealis bersama teman-teman atau keluarga adalah pengalaman yang tak terlupakan. Duduk bersama di bawah langit yang penuh warna, sambil berbagi cerita dan tawa, membuat momen ini semakin spesial. Beberapa orang bahkan membawa peralatan berkemah dan membuat api unggun kecil untuk menghangatkan diri. Bayangkan, duduk di sekitar api unggun, menikmati kehangatan sambil menyaksikan pertunjukan cahaya alami yang luar biasa di atas kepala. Kadang-kadang, kamu bisa melihat pantulan Aurora Borealis di permukaan air, menambah keindahan pemandangan ini. Seperti melihat dua pertunjukan cahaya sekaligus, satu di langit dan satu lagi di air. Jika kamu beruntung, kamu bisa menyaksikan Aurora Borealis bergerak cepat di langit seperti tarian cahaya yang memukau. Time-lapse dari fenomena ini seringkali menunjukkan betapa dinamis dan berubah-ubahnya Aurora Borealis. Bahkan beberapa orang memilih untuk melihat Aurora Borealis dari pesawat terbang. Pemandangan dari ketinggian ini memberikan perspektif yang berbeda dan menakjubkan. Di beberapa tempat, kamu bisa melihat Aurora Borealis di atas cakrawala kota, menciptakan kontras yang menakjubkan antara cahaya alami dan buatan manusia. Ini adalah pemandangan yang benar-benar unik dan mempesona. Dan jika kamu sangat beruntung, kamu mungkin bisa melihat bintang jatuh melintas di antara Aurora Borealis. Kombinasi ini adalah salah satu pemandangan paling langka dan indah yang bisa kamu saksikan. Terkadang, kamu juga bisa melihat satwa liar seperti rusa atau serigala yang berkeliaran di bawah Aurora Borealis, menambah keajaiban dan keindahan alam ini. Beberapa komunitas lokal seperti suku Sami telah hidup berdampingan dengan Aurora Borealis selama berabad-abad. Mereka memiliki banyak cerita dan mitos tentang cahaya utara ini yang menambah kekayaan budaya dan sejarah fenomena ini. Mendengarkan musik tradisional Sami sambil menyaksikan Aurora Borealis adalah pengalaman yang sangat mendalam dan spiritual. Musik ini seringkali mencerminkan keindahan dan misteri cahaya utara. Di era modern ini, teknologi telah memungkinkan kita untuk memprediksi dan memotret Aurora Borealis dengan lebih baik. Aplikasi dan kamera canggih membantu kita menangkap momen-momen indah ini dengan lebih mudah. Para ilmuwan juga terus mempelajari Aurora Borealis untuk memahami lebih dalam tentang fenomena ini. Mereka menggunakan berbagai instrumen dan teknologi untuk mengumpulkan data dan mengungkap misteri di balik cahaya utara. Melihat anak-anak menyaksikan Aurora Borealis untuk pertama kalinya adalah pemandangan yang mengharukan. Mata mereka yang penuh kekaguman dan kebahagiaan adalah bukti betapa luar biasanya fenomena ini. Bahkan bagi mereka yang sudah sering melihatnya, Aurora Borealis tetap mempesona.
Pasangan lanjut usia yang duduk bersama, tangan saling menggenggam, menyaksikan cahaya utara adalah pemandangan yang penuh cinta dan kehangatan. Aurora Borealis menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Semua orang dari berbagai penjuru dunia datang untuk menyaksikan keajaiban ini, menunjukkan bahwa keindahan alam adalah bahasa universal yang bisa dinikmati oleh semua orang. Lanjut ke fenomena selanjutnya, namanya pelangi api. Tenang, ini bukan berarti pelanginya benar-benar terbakar ya. Jadi fenomena ini terjadi ketika sinar matahari melewati kristal es di awan. Dan tahu tidak, hasilnya itu loh, seperti api warna-warni yang berkobar di langit. Keren banget kan? Ini bukan editan Photoshop loh ya. Ini asli karya alam yang membuat kita melongo. Kalau ada temanmu yang bertanya, itu langitnya kok kebakaran? Kamu jawab saja, itu efek spesial dalam bro. Pernah terbayang tidak, berenang di lautan yang sedang bersinar dalam gelap? Bayangkan kamu sedang berada di tengah malam yang tenang, dan tiba-tiba air di sekitarmu mulai berkilauan dengan cahaya biru yang memukau. Nah, di beberapa tempat di dunia, kamu bisa mengalami fenomena keren ini. Namanya gelombang biru atau bioluminescence. Fenomena ini terjadi karena adanya plankton yang memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya. Jadi saat malam hari, plankton-plankton di laut ini mulai berpesta dan mengeluarkan cahaya biru berkilauan. Mereka seperti bintang-bintang kecil yang menari di dalam air. Serius deh, ini seperti lampu disko alami. Cahaya yang mereka hasilkan bisa membuat seluruh permukaan laut tampak seperti lantai dansa yang berkilauan. Bayangkan kamu sedang berenang di tengah lautan yang menyala-nyala. Setiap gerakanmu membuat air di sekitarmu berpendar dengan cahaya biru yang magis. Rasanya seperti menjadi tokoh utama di film fiksi ilmiah. Seolah-olah kamu sedang berada di dunia lain yang penuh dengan keajaiban. Kalau kamu sedang mencari ide untuk pesta pantai yang unik, undang saja plankton-plankton ini. Dijamin meriah. Bayangkan pesta di pantai dengan latar belakang laut yang berkilauan pasti akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Plankton ini sebenarnya adalah organisme mikroskopis yang hidup di laut. Mereka memiliki kemampuan bioluminesensi yang memungkinkan mereka memancarkan cahaya saat terganggu. Para ilmuwan telah mempelajari fenomena ini selama bertahun-tahun, dan masih banyak yang belum kita ketahui tentang bagaimana dan mengapa plankton ini bisa bersinar. Jadi, jika kamu berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat di dunia di mana fenomena ini terjadi, jangan lewatkan. Ini adalah salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan yang bisa kamu saksikan. Dan ingat, meskipun fenomena ini sangat indah, kita harus tetap menjaga kebersihan laut dan lingkungan sekitar, agar plankton-plankton ini bisa terus berpesta dan memancarkan cahaya mereka. Mari kita jaga keindahan alam ini bersama-sama, agar generasi mendatang juga bisa menikmati keajaiban bioluminesensi ini. Pesta Disko Plankton, sebuah keajaiban alam yang tak boleh dilewatkan. Bab 4. Sekarang kita mampir ke Yellowstone National Park, tempat di mana alam punya cara unik untuk memasak air. Yellowstone adalah salah satu taman nasional paling terkenal di dunia, dan salah satu alasan utamanya adalah fenomena geotermal yang luar biasa di sini. Di sini kamu bisa menemukan geyser, yaitu air panas yang menyembur dari perut bumi. Geyser ini terbentuk karena adanya panas dari dalam bumi yang memanaskan air di bawah permukaan tanah hingga mencapai titik didih, lalu menyembur keluar dengan tekanan tinggi. Bayangkan, air panas ini bisa meletus sampai puluhan meter ke udara. Geyser yang paling terkenal di Yellowstone adalah Old Faithful, yang bisa menyemburkan air panas setinggi lebih dari 30 meter setiap 90 menit sekali. Ini adalah salah satu atraksi utama yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Kalau kamu sedang jalan-jalan di sini, hati-hati ya. Jangan sampai terkena cipratan airnya. Air yang menyembur dari geyser ini sangat panas, bisa mencapai suhu lebih dari 90 derajat Celcius. Jadi penting untuk selalu mengikuti petunjuk dan peringatan yang ada di sekitar area geyser. Bisa-bisa kamu jadi seperti popcorn yang meletus. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dilihat, tapi juga mengingatkan kita akan kekuatan alam yang luar biasa. Geyser ini seperti mengingatkan kita kalau alam itu punya kekuatan yang luar biasa. Selain geyser, Yellowstone juga memiliki banyak fitur geotermal lainnya seperti hot springs, mud pots, dan fumaroles, yang semuanya menunjukkan aktivitas geotermal yang intens di bawah permukaan tanah.
Jadi kita harus selalu menjaga dan menghormati alam ya. Melestarikan keindahan dan keajaiban alam seperti geyser ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang juga bisa menikmati keajaiban alam ini. Mari kita jaga dan hormati alam kita. Bab 5. Siapa yang suka milkshake strawberry? Nah, bagaimana kalau ada danau yang warnanya pink seperti milkshake strawberry raksasa? Di Senegal, Afrika, ada danau unik namanya Danau Redba, yang airnya berwarna pink. Warna pink ini bukan karena ada yang menumpahkan sirup strawberry ke danau ya, tapi karena ada ganggang yang menghasilkan pigmen merah. Jadi, kalau kamu sedang jalan-jalan ke Senegal dan melihat danau ini, ingat ya, ini bukan milkshake sungguhan. Amis vem sok selusidot, angemis. Bab 6. Sekarang kita terbang ke Jepang, negara yang terkenal dengan bunga sakuranya. Di musim semi, pohon-pohon sakura di Jepang mendadak menjadi cantik banget, penuh dengan bunga berwarna pink dan putih. Suasananya romantis banget, seperti pesta pernikahan raksasa yang dihadiri seluruh kota. Kalau kamu sedang mencari tempat untuk foto sebelum menikah, Jepang saat musim semi bisa jadi pilihan yang oke punya. Tapi ingat, bunga sakura cuma mekar sebentar, jangan lupa untuk take masing gantis. Bab 7 terakhir, kita mampir ke Belanda, negara kincir angin dan juga ladang tulip yang super luas. Di musim semi, ladang-ladang ini berubah menjadi lautan bunga tulip warna-warni. Serius deh, ini seperti surga bunga. Kalau kamu sedang suntuk, coba deh jalan-jalan ke sini. Dijamin mata kamu segar lagi melihat warna-warni bunga tulip yang cantik banget. Tapi kalau kamu punya alergi bunga, siapkan masker dan obat-obatan ya, biar tidak bersin-bersin sepanjang jalan. Outro. Nah, itu dia 7 fenomena alam paling indah versi kita. Bagaimana? Keren-keren banget kan? Alam memang selalu punya cara untuk membuat kita takjub ya. Dari ketujuh fenomena tadi, mana yang paling membuat kamu ingin langsung terbang dan melihat langsung? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, biar mereka juga ikut takjub. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.